jumpa lagi bersama saya Sofia Simarangkir dalam pelajaran biologi. Nah, pelajaran biologi yang kita pelajari di hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini terdiri atas dua fase, ya. Ini ada dua fase. Yang pertama itu adalah fase embrionik, ya. Fase embrionik. Nah, di mana fase embrionik ini tahapannya? Ya, tahapannya kita buat di sini apa saja? Ini dimulai dari fertilisasi, ya. Fertilisasi. Fertilisasi berarti terjadi nanti pertemuan antara sperma dengan ovum, ya. Sel kelamin jantan membuahi sel kelamin betina. Karena terjadinya pembuahan, maka dihasilkanlah zigot, ya. Kemudian zigot akan berkembang menjadi morula. Setelah morula akan menjadi blastula. Setelah blastula akan menjadi grastula. Nah, setelah grastula dia nanti akan membentuk yang namanya embrio, ya. Setelah embrio akan terbentuk yang namanya morfogenesis. Morfogenesis. Setelah morfogenesis akan terbentuk yang namanya spesialisasi. Spesialisasi. Akan terjadi spesialisasi, kemudian nanti akan terjadi atau pembentukan imbas embrionik, ya, imbas embrionik, sehingga nanti terjadi pembentukan organ atau yang disebut dengan organogenesis, ya, organogenesis. Nah, dari sini kita perhatikan, ya, ada hal penting yang harus kita ingat. Ini ada kata grastula, ya, dimana pada saat fase grastula, ya, nanti ini akan membentuk 3 lapisan, ya. Grastula, pada saat dia grastula, ini akan membentuk 3 lapisan. Nah, 3 lapisan itu apa saja? Yang pertama itu adalah lapisan ectoderm atau lapisan luar, luar, ya. Derm kulit, berarti kulit luar. Ini lapisan luar. Terus yang kedua adalah lapisan mesoderm. Yang ketiga adalah lapisan endoderm. Nah, supaya gampang kita, ya, lapisan-lapisan ini apa saja yang dibentuknya yang di dalam tubuh kita buat cara mengingatnya seperti ini, ya. Cara ingatnya kita buat Sandra Pasceria. Nah, ini dia cara mengingatnya. Sandra Pasceria. Nah, perhatikan di sini, di mana Sandra saya buat di sini di bawah dari ectoderm. Sedangkan Pasceria saya buat di sini di bawah dari endoderm. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya seperti ini. Di mana lapisan luar ini akan membentuk organ-organ yang terdiri dari bagian saraf dan indera. Ya, itu maksudnya. Bagian saraf dan indera. Oke? Berarti otak dibentuk apa? Kan nanti seperti itu. Otak dibentuk oleh lapisan mana? Dibentuk oleh lapisan ectoderm. Karena saraf itu bagiannya nanti ada otak, gitu ya. Terus ini endoderm, ini nanti akan membentuk organ-organ pencernaan dan pernapasan. Ini pas-pasan, pernapasan, ini pencernaan, ya. Pernapasan, pencernaan. Oke? Nah, kita buat di sini, ya, biar jangan lupa. Ini tadi yang dibentuk adalah saraf, ya, sama bagian-bagiannya, dan indera. Indera itu kan ada 5 kan? Panca indera, ya kan? Nah, itulah yang dibentuk ini. Terus ini tadi akan membentuk bagian endoderm, membentuk pernapasan dan pencernaan. Nah, ini yang dibentuk oleh bagian endoderm. Lain dari yang dua ini, bagian ectoderm yang membentuk ini dan endoderm yang membentuk ini, itulah yang dibentuk oleh mesoderm atau lapisan tengah. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, ginjal, ya kan? Ginjal, bagian mana yang
yang membentuk atau lapisan mana yang membentuk? Jawabannya pasti mesoderm. Kenapa? Karena ginjal itu bukan bagian dari saraf, indera pernapasan atau pencernaan. Gitu dia. Jadi sangat gampang cara untuk menentukan contoh apakah itu dibentuk oleh ectoderm, mesoderm maupun endoderm. Itu untuk fase embrionik. Oke, semuanya. Sekarang kita lanjut yang kedua, fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik. Pasca embrionik. Nah, oke. Nah, dimana kalau fase pasca embrionik ini maksudnya adalah setelah selesai fase embrionik, maka lanjutlah dia pasca embrionik. Nah, dimana kalau fase pasca embrionik ini seperti halnya di sini adalah metamorfosis, ya. Di sini pertama adalah metamorfosis. Metamorfosis, perubahan ya. Perubahan sebuah perubahan makhluk hidup ya, yang sangat berbeda. Oke, nah di mana metamorfosis ini dibagi menjadi dua ya. Metamorfosis dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna di sini di mana daur hidupnya ya, daur hidup kita buat cara mengingatnya seperti ini. T-L-P-I ya. Telur, larva, pupa, imago. Itu dia. Telur, setelah telur akan membentuk larva, setelah itu pupa, kemudian lanjut ke imago. Oke, itu daur hidup daripada metamorfosis sempurna. Oke, nah apa saja rupanya yang mengalami metamorfosis sempurna? Kita buat contoh ya. Contohnya ini, contoh. Kita buat cara ingatnya seperti ini. Udin sembah, Nyonya Laila, ya. Udin sembah, Nyonya Laila. Ku terputra, kumbang kenangan. Oke, kutor putra, kumbang kenangan. Nah, maksudnya apa saja di sini? Contoh-contoh daripada metamorfosis sempurna yaitu undur-undur, semut, lebah, nyamuk, lalat, kutu. Nah, kutu ini tertentu. Misalnya contoh untuk metamorfosis sempurna yaitu kutu yang hewannya ini saling berlawanan. Contoh, tikus lawannya adalah kucing. Kucing lawannya adalah anjing. Jadi kutu yang tiga ini metamorfosisnya adalah sempurna. Oke? Jadi nanti kutu kerbau itu tidak sempurna metamorfosisnya. Kemudian yang ini kupu-kupu, ulat sutra, kumbang, kunang-kunang. Nah, itu contoh dari metamorfosis sempurna ya. Hanya sebagian masih. Oke, kita tuliskan ya biar jangan lupa nanti ya. Yang pertama tadi adalah undur-undur. Terus yang kedua yaitu semut. Yang ketiga adalah lebah. Yang keempat yaitu nyamuk. Yang kelima yaitu lalat. Yang keenam, ini tadi kutu yang berlawanan ya. Kutu tikus, kutu kucing, kutu anjing gitu. Terus yang ketujuh adalah kupu. Terus yang kedelapan adalah ulat sutra. Yang kesembilan yaitu kumbang ya, kumbang. Yang ke-10 adalah kunang-kunang. Nah, ini yang mengalami metamorfosis sempurna ya. Kalau untuk serangga, kalau untuk misalnya amfibia, ya pastinya katak ya kan untuk amfibia. Terus yang selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, kayak gitu ya, warna biru ya. Metamorfosis
tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, cara mengingat daur hidupnya, ya, daur hidup. Kita buat di sini cara mengingatnya adalah TNI. Oke, berarti apa saja itu? Telur akan berkembang menjadi nimfa. Nimfa tumbuh menjadi imago atau dewasa. Gitu dia. Apa saja contoh tidak sempurna? Nah, contohnya itu kita buat ya di sini. Contohnya misalnya belalang, ya kan? Terus apa lagi ya? Capung, ya, capung. Kemudian lipas, ada lipas. Terus walang sangit dan hama wereng, ya, hama wereng. Oke, ini misalnya atau contoh dari yang mengalami tidak sempurna metamorfosisnya. Nah, setelah itu fase pasca embrionik yang lain yaitu regenerasi. Sambungan dari sini ya, yaitu regenerasi. Regenerasi berarti pembentukan keturunannya atau generasi kembali. Kembali, generasi berarti keturunan, membentuk keturunan kembali.